Banyak bisnis mati biasanya karena produknya itu nggak punya alasan untuk dibeli lagi. Karena nggak repeat order. Kalau makanan Anda bisnis produk makanan tapi nggak repeat order, itu hati-hati. Aneh, ada yang salah dengan makanan Anda. Nah, banyak bisnis yang viral, pas viral justru bingung gimana caranya mempertahankan keviralannya. Maka sering saya bilang bahwa bisnis yang bagus itu gak cuma sekedar bisnis yang profitable, gak cuma yang scalable, tapi yang sustainable, berkelanjutan, bisa bertahan. Saya pribadi punya pengalaman demikian, makanya kenapa saya ngomong berenergi gitu ya. Jangan sampai Anda alamin juga bikin bisnis yang cuma ramai di awal tapi hilang di belakang alias tutup. Kenapa bisnis cuma sekedar ramai di awal doang tapi sepi di tengah jalan dan mati pelan-pelan? Kenapa kira-kira? Banyak di antara kawan-kawan yang saya lihat bisnisnya tuh pada saat awal-awal rame, tokonya rame, chatnya membludak, apalagi Anda yang ikutan produk launch dan itu meledak beneran gitu ya. Tapi masalahnya adalah itu cuma di awal doang. Artinya pemahaman Anda ke ilmunya tentang yang namanya produk launching itu belum kongruen, belum secara holistik. Ini yang harus diluruskan dan juga Anda pahami dan juga dalami. Banyak bisnis yang sekarang buka, terus rame, viral, omsetnya naik gila-gilaan. Tapi sekali lagi, dalam 6-12 bulan ke depan, customernya tiba-tiba hilang ya. Biaya padahal tetap jalan, operasional tetap keluar, tapi baik lagi, ujung-ujungnya tutup. Yang paling ngenas adalah ketika Anda harus sewa tempat, yang udah kadung sewa tempat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, gak dilanjutkan. Saya pribadi punya pengalaman demikian, makanya kenapa saya ngomong berenergi gitu ya. Jangan sampai Anda alamin juga bikin bisnis yang cuma ramai di awal tapi hilang di belakang alias tutup. 70% bisnis gagal bukan karena nggak laku di awal teman-teman, tapi karena nggak sustain. Maka sering saya bilang bahwa bisnis yang bagus itu gak cuma sekedar bisnis yang profitable, gak cuma yang scalable, tapi yang sustainable, berkelanjutan, bisa bertahan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 tahun ke depan, bahkan sampai 25 tahun ke depan. Jangan cuma sekedar hari ini ramai besok tutup. Data dari US Small Business Administration gitu ya, kurang lebih 50% bisnis itu tutup sebelum 5 tahun. Jadi hari ini tahun 2006, tanggal berapa cek di kalender Anda gitu ya. Coba cek deh 5 tahun berikutnya. Di tahun 2031, bisnis Anda masih jalan nggak kira-kira? Kalau udah tutup bahkan udah berubah, Anda udah masuk ke dalam data tersebut. Bagaimana caranya supaya nggak cuma sekedar ramai di awal doang? Sekali lagi teman-teman, poin pentingnya adalah ramai belum tentu sukses. Bisnis banyak yang beli itu bukan berarti banyak untungnya. Ingat, namanya bisnis itu ada yang namanya omset, HPP, baru di dalamnya adalah gross profit, dikurangi labor cost, biaya manusia gitu ya, marketing cost, operational cost, baru net profit. Banyak di antara UMKM mengira bahwa omset sama dengan profit, itu tidak sama sekali. Bahkan lebih parahnya lagi adalah omset sama dengan income, itu apalagi. Bahkan profit aja belum tentu sama dengan income. Ya, apa bedanya Kang? Kalau income itu udah bersih income penghasilan Anda. Kalau profit itu kan bisa jadi Anda ada return earning, laba ditahan, Anda bagi-bagi dengan partner bisnis Anda. Beda-beda teman-teman keputusan kebijakannya. Intinya adalah ini orang yang nggak paham. Viral itu bukan berarti repeat ordernya bakal tinggi. Viral, ngantri ya sampai 30 menit, sampai 1 kilo misalkan. Belum tentu RO bisa jadi kapok. Udah ngantri lama-lama pas makan, ya elah kayak gini doang. Wah kecewa itu. Saya pernah nemu data nih ya. Dulu orang kalau senang itu cuma ngomong ke 3 orang. Kalau gak seneng ngomong ke 4 orang. Masalahnya sekarang, kalau Indonesia nih saya curiga sekarang, zaman sekarang, ngomong bukan cuma sekedar ke 3, 4, sampai 11 orang, tapi kayaknya tergantung jumlah follower Anda. Nah, apa itu artinya? Jangan sampai udah dibikin ngantri gitu ya, pas udah nyoba, wah gak sesuai ekspektasi. Viral itu bukan berarti bakal repeat ordernya tinggi. Termasuk omset yang tinggi itu bukan indikator bahwa cash flow-nya sehat. Ingat, di balik omset itu ada yang namanya cost-cost lain yang harus dipikirin. Itu yang harus dipikirin. Indikator keuangan bagi seorang pebisnis bukan cuma sekedar omset, tapi juga cash flow. Dan cash flow itu adalah darahnya bisnis kita. Omset kita miliaran, tapi orang kagak bayar ya. TOP, term of payment 2 bulan, mati itu lama-kelamaan ya. Nah jangan sampai terjadi seperti itu. Data dari Harvard Business Review, bisnis dengan pertumbuhan cepat tapi tanpa sistem sering kolaps karena overextension. Speed is killing you. Oh Kang, katanya harus cepat, betul. Tapi bukan harus cepat, beda. Kalau cepat itu adalah sebuah keharusan yang artinya adalah sudah saatnya Anda melakukan penetrasi scale up. Kalau harus cepat, dipaksa cepat.
Anda buka cabang jeder 100 cabang dalam setahun ya, tahun depan tutup satu. Itu juga waridau gitu kan. Jangan sampai terjadi kayak begitu. Sekali lagi bisnis bukan soal rame di awal doang, yang sekarang doang nih, tapi harus gimana caranya tahun depannya lagi dan 5 tahun depan bahkan 10 tahun depan tetap bisa jalan. Isu yang kedua yang juga harus diperhatikan adalah bahwa produk yang gak punya daya tahan kawan-kawan. Nyatanya produk yang dibuat itu gampang ditiru sama orang lain sama kompetitor. Gak ada perbedaannya, gak punya diferensiasi. Sama-sama produk makanan, sama-sama produk skincare, sama-sama produk nugget, bedanya apa? Sama sebenarnya ya. Terus kenapa gue beli ke lu gitu kan? Nah ini yang jadi masalah. Cuman sekedar apa? Menang di harga doang, menang di tren terbaru misalkan. Sementara konsumen datang bukan cuma sekedar karena penasaran. Mungkin awalnya penasaran. Tapi ingat sekali lagi, yang bikin repeat order itu bukan penasaran. Yang bikin repeat order adalah pemasaran. Salah satu elemen pemasaran apa? Produk, price, promotion. Produknya benar-benar enak, kalau itu makanan ya. Price harganya bisa worth it, frugal berupa market fit yang memang cocok, affordable. Promotion, promosinya anak kenceng. Itu balik lagi ke fundamental, ya jangan aneh-aneh, cuma viral-viral di awal doang. Nah banyak bisnis yang viral, pas viral justru bingung gimana caranya mempertahankan keviralannya. Awal-awal diliput terus, lama-kelamaan cek coba sekarang brand-brand sekarang tetap bertahan. Mereka awal-awalnya nggak viral, kalem aja mang gitu ya. Tapi bisa sustain, Bu, itu bisnis. Nah ini juga poin penting, kenapa akhirnya kita harus memikirkan ketahanan dalam bisnis. Artinya apa? Nggak cuma sekedar ramai di awal. Kita pakai influencer, pakai artis, pakai OL, belum tentu nanti begitu. Termasuk sebaliknya. Kalau misalkan ada sekarang launching, tidak duar gitu ya, kalem aja. Tapi bukan berarti bakal mati. Anda sedang organic growth dari mulut ke mulut, ya perbaikan satu persatu harus dipikirin semuanya. Sekali lagi, ini menjadi sebuah poin penting yang harus dipikirkan tentang sustainability. Apalagi, viral itu sebenarnya kayak ibarat dua mata pisau. Buat yang gak siap malah jadi titik balik kebangkrutan karena bisa jadi chaos. Sementara yang memang itu bagus, itu bisa membuat sebuah efek uji coba tim, dan akhirnya bisa dipelajari dan bisa di SOP-kan. Data dari Nielsen, repeat customer adalah penutup profit jangka panjang. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan customer yang repeat order, maka kita tidak mengeluarkan yang namanya biaya akuisisi, cost of customer acquisition. Kenapa? Karena mereka udah pernah beli dan tidak usah diyakinkan lagi karena mereka udah nyoba. Nah, maka jagain itu customer existing supaya repeat order. Banyak bisnis mati biasanya karena produknya itu nggak punya alasan untuk dibeli lagi karena nggak repeat order. Kalau makanan Anda bisnis produk makanan tapi gak repeat order, itu hati-hati. Aneh, ada yang salah dengan makanan Anda. Anda produk skincare gak di repeat order, ada yang salah dengan skincare Anda. Beda kalau produk kasur ya. Memang repeat ordernya pada saat rusak, pada saat basah, pada saat ada orang baru di rumah misalkan gitu ya. Beda, emang DNA-nya baru dibeli ketika nanti. Kalau produk F&B, skincare, herbal, madu gitu ya. Itu udah jelas repeat order, tapi gak repeat order. Ada yang salah dengan produk Anda. Berarti produk Anda gak punya kualitas dan daya tahan yang baik. Gitu. Yang ketiga, gak punya sistem retensi untuk repeat ordernya nyambung. Ya. Setelah customer beli nih, Anda gak punya follow up, gak punya database, gak ada building relationship. Apa yang terjadi? Anda cuma sibuk nyari pelanggan baru aja terus. Yang lama malah ditinggalin, gak dirawat. Padahal dari brand and company, naikin retensi 5% bisa ningkatin profit hingga 25-95%. Artinya Anda harus ada orang khusus untuk ngejagain customer existing. Database dibangun. UUD, ujung-ujungnya database teman-teman. Bisnis mati bukan karena gak ada pembeli loh, tapi karena gak ada pembeli yang balik lagi. Maka pikirkan program repeat ordernya. Gak cuma sekedar bikin promo untuk customer existing, gak gitu cara mainnya. Ada bonding, customer relationship management, tugaskan satu orang khusus untuk mantau WA story orang lain, balesin, bikin foto customer ngebaso, wih enak banget jam segini ngebaso gitu kan. Padahal itu perwakilan dari tim kita, ya anaknya lucu, gitu doang aja. Ingat dalam prinsip building relationship, yang gak penting itu penting. Kayaknya gak penting itu, tapi itu penting buat mereka. Untuk emosional mereka, untuk bonding mereka. Gimana cara biar di bisnis ini gitu ya, di tahun 2026 ini bisnis ini gak mati pelan-pelan alias bisa tetap survive. Nah maka teman-teman semua, ada 3 hal yang harus diukur oleh Anda. Yang pertama adalah repeat ordernya. Dalam 1 bulan berapa kali repeat order? Minimal misalkan 2 kali, minimal 1 kali misalkan. Kalau kagak repeat order wah bahaya. Berikutnya adalah gimana caranya agar repeat ordernya ada. Nah itu tadi poin sebelumnya kan. Oh bikin varian baru, warna baru, jenis baru, judul baru, apa baru itu. Kedua yang harus dicek apa selain repeat order adalah margin bersihnya, net profitnya. Berapa persen net profit margin Anda, NPM Anda. Worth it-nya berapa kira-kira. Yang ketiga bagaimana cash flow-nya, positif dan negatif.
Berapa cash flow positifnya? Itu harus dicek, diukur. Hanya sesuatu yang diukur yang bisa ditingkatkan. Nggak mungkin Anda bisa ningkatin omset Anda, profit Anda kalau Anda nggak ngukur data-data tadi. Ada tiga hal yang harus Anda bangun. Apa itu? Pertama adalah sistem retensinya. Gimana repeatin order itu? Supaya mereka tuh pada repeat. Ya, agar orang balik lagi. Yang kedua adalah diferensiasi produknya. Harus dibangun, apa yang membedakan Anda dibandingkan yang lain. Yang ketiga adalah strategi scale up-nya. Bagaimana cara scale up-nya? Apakah nambah cabang, nambah outlet, nambah varian, nambah sistem, nambah channel, nambah area, nambah manusia, nambah reseller. Yang ketiga, tiga hal yang harus dikurangin. Gak cuma sekedar ditingkatin doang. Scale up itu ada strateginya, ada kalanya di-eliminate. Apa aja satu, ketergantungan sama owner, apa aja yang harus dihilangkan. Si owner gak boleh bikin terus-terusan bikin postingan kan gitu ya. Apalagi, hal-hal tetek bagian kecilan perintilan gue usah sama owner lagi. Yang kedua apa? Perang harga. Berarti Anda harga harus mulai bangun value, bangun branding. Jangan main di harga. Kerja tanpa arah, artinya semua ada SOP, KPI, arahan-arahannya teman-teman. Nah, semoga dengan demikian, nanti pada saat Anda jalanin bisnis di tahun 2026 ini, bisnisnya gak cuma sekedar profit, gak cuma sekedar scale, tapi bisa benar-benar sustain. Jangan sampai nanti mati pelan-pelan. Nauzubillahi min dzalik ya. Coba sebutkan ataupun sampaikan doa kalian di tahun ini apa di kolom komen ya. Semoga kebaikan dari doa yang Anda sampaikan di kolom komentar berbalik buat Anda semua dan orang-orang sekitar kita. Semoga sekali lagi bisnis kita di tahun ini bisa terprofit, scale up dan juga bisa sustain. Sampai jumpa di video berikutnya.